Oke, jadi untuk biaya proses ke Hong Kong, dulu saya dari rumah tuh Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Deplot CS Cespleng. Selamat siang waktu Hong Kong dimanapun Anda berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke, di video kali ini saya pengen membahas tentang biaya proses kerja di Hong Kong. Berapa sih biayanya gitu. Berhubung teman-teman ada yang masih menanyakan, Mas, kerja di Hong Kong tuh sistemnya potongan gaji atau kita bayar sendiri gitu ya. Oke, jadi sekarang aku pengen nge-share ke teman-teman semua biar setidaknya punya pengalaman ya. Ini pengalaman saya dari saya ya pribadi, dulu awalnya seperti apa gitu ya. Oke, jadi dulu saya datang ke sini tuh tahun 2016. Tahun 2016 bulan Desember akhir ya, tanggal 27 saya ke sini karena rekomendasi dari kakak saya yang dulu pernah bekerja di pos sini gitu ya. Jadi kakak saya dulu sekitar 8 tahun bekerja di Hong Kong di sini. Jadi kakak saya yang merekomendasikan saya untuk bekerja di Hong Kong gitu teman-teman. Oke, jadi mungkin tapi sekarang udah pulang, kakak saya udah pulang ke rumah karena udah finish kontrak selama kurang lebih 8 tahun dia bekerja di sini, dan masih hubungan baik sama bos yang di sini gitu, karena mungkin sering telepon bos yang di sini sama kakak saya gitu ya. Dan pada saat itu bos di sini membutuhkan pekerjaan laki-laki buat bekerja di tempatnya bos ini. Nah, saat itu bos yang di sini menghubungin kakak saya mencari pekerja laki-laki untuk ditempatkan di rumah bos yang di sini gitu. Dan akhirnya pada saat itu saya dihubungin sama kakak saya, ditawarin untuk bekerja di Hong Kong, ditawarin kerja di Hong Kong, kamu mau nggak gitu ya. Saya langsung jawab ya oke, aku pengen bekerja di Hong Kong, pengen mencoba bekerja di Hong Kong gitu. Oke, dan saat itu agensi dari sini ya, jadi bos saya tuh milih agensi dari sini gitulah. Jadi agensi saya di Sentral gitu teman-teman, mungkin teman-teman yang di Hong Kong tahu gitu ya, di Sentral. Jadi nama agensinya tuh Goltech. Jadi agensi yang ditunjuk sama bos saya jadi Goltech gitu ya, karena mungkin udah langganan gitu ya, udah biasa. Jadi teman-teman aku juga prosesnya lewat agensi Goltech itulah banyakan gitu ya. Jadi pihak agensi sini itu kerjasama sama PT di sana. Jadi agensi sini menunjuk PT yang ada di Indonesia untuk memproses saya gitu, tenaga kerja laki-laki gitu. Jadi agensi sini itu milihnya di Bekasi gitu ya, PT Bekasi. Saya proses di PT Bidar gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang dari sana gitu, jadi di sana gitu ya PT saya. Jadi saya tuh numpang PT cuman dua hari lah gitu ya, cuma numpang PT, nggak di PT gitu saya ya, nggak di PT atau belajar gitu. Mungkin saya dan teman-teman yang ada di sini yang lain mungkin beda gitu ya. Kalau aku cuma numpang PT 2 hari gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang di sini mungkin belajar bahasa dan belajar mungkin kayak merapikan tempat tidur gitulah ya, cara-cara masak mungkin gitu ya, sama seperti kayak mbak-mbak TKW gitu ya. Mungkin ada yang seperti itu ya. Karena berhubung saya cuma numpang PT 2 hari, jadi saya nggak di PT gitulah gitu ya. Belajarnya cuman otodidak dulu, bahasa Inggris gitu ya, karena bos saya juga orang Indonesia, terus tinggal di sini udah lama gitulah, udah jadi di sini udah netep gitu ya. Jadi bahasa saya ya pakai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris di sini gitu. Oke, jadi
Untuk biaya proses ke Hong Kong, dulu saya dari rumah itu cuman bikin paspor, dan medical check up gitu ya. Saya dulu gitu, seperti itu, cuma dua seperti itu ya. Saya bikin paspornya tuh kurang lebih 350 ya, kalau nggak salah tuh tahun 2016 gitu. Terus saya medical check up cuman 100, kurang lebih 100 ya dulu gitu. Terus habis itu kan ada panggilan dari agensi sini gitu, suruh di berkas-berkasnya kayak lamaran gitu ya, kayak surat-surat gitu, kayak medical tadi, medical check up, paspor, terus surat data pribadi saya ya, yang masih aku pegang dulu kan pernah saya kirim ke Hong Kong juga, dan ada yang berkas kopiannya saya taruh jadi satu, terus bawa ke PT-nya langsung. Saya kurang lebih 8 bulan dulu nunggunya gitu ya, karena di sini dulu kan masih ada yang kerja di sini. Habis itu kan nunggu habis kontrak. Yang temen aku yang lama di sini katanya orang Filipina dulu. Habis itu saya dipanggil gitu untuk bekerja di sini kurang lebih 8 bulan lah. Dan 8 bulan itu juga saya masih bekerja di Jakarta gitu ya, nggak nganggur gitu ya. Jadi saya di sini tuh nggak ngarep-ngarep banget gitu ya. Jadi saya mengalir aja gitu karena masih bekerja dulu di Jakarta. Jadi ya cuman saya ngirim lamaran ke sini udah, nggak saya tungguin sambil bekerja lah, nggak kerasa gitu ya 8 bulan gitu. Jadi saya di sini udah ada panggilan itu ya, panggilan bekerja, langsung saya datang ke PT di Bekasi gitu. Dan di Bekasi saya cuman numpang PT tadi udah, langsung saya berangkat dan saya sistem potongan gaji teman-teman ya. Jadi saya biaya prosesnya itu sistem potong gaji kurang lebih itu 2.500 Hong Kong dolar selama 3 bulan. Jadi saya potongannya tuh cuman 3 bulan, mungkin beda-beda ya sama teman-teman yang lain gitu. Mungkin ada yang 6 bulan, biasanya ada yang 6 bulan gitu kalau potongan gaji di sini gitu. Jadi saya potongan gaji 2.500 selama 3 bulan, kurang lebih 7.500 Hong Kong dolar gitu. Jadi kalau dikursin sekitar kurang lebih 15 juta ya, mungkin kurang lebih 15 juta segitu. Nah, jadi saya kesini tuh biaya prosesnya tuh potong gaji ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman kalau yang mau kesini, kadang ada yang nawarin bekerja di Hong Kong untuk DP dulu ya, kadang ada yang minta DP 5 juta atau 10 juta bahkan lebih tinggi lagi gitu ya. Harus hati-hati teman-teman ya, jangan terlalu tergiur dengan iming-iming penyalur pekerja di sini ya. Harus yang benar-benar valid gitulah, harus benar-benar yang udah terpercaya gitu ya. Di sini kan harus ada job dulu ya, makanya di sini ada job dulu baru bisa diproses gitu ya, khusus untuk laki-laki. Karena banyak teman-teman saya yang ketipu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi dia mintain DP dulu, terus suruh bayar kurang lebih, waktu aku ketemu teman yang pernah ketipu itu kurang lebih 30 juta bahkan nyampe 50 juta itu suruh bayar untuk bekerja di Hong Kong itu. Karena saya dulu pernah ketemu di daerah Sham Shui Po, mungkin teman-teman ada yang tahu ya, di daerah Sham Shui Po aku ketemu teman dari Indonesia ya, yang baru terbang ke Indonesia ke Hong Kong gitu ya, baru datang ke sini. Terus aku tanyain tuh kayak orang Indonesia gitu ya, tanyain ke mas-masnya yang dulu dia lagi di taman. Saya menanyakan, mas dari Indonesia ya? Iya dari Indonesia mas gitu. Mas bekerja di sini gitu, aku nanyain. Terus iya mas, saya bekerja di sini, cuman saya ketipu gitu ya. Jadi katanya dia tuh dulu dari Indonesia dijanjin job bekerja di dulu di mana ya,
pengiriman barang di kapal gitu ya katanya ya. Jadi dia ngomongnya pengiriman barang di kapal, dijanji pekerjaan seperti itu. Nah nyampe sini dia kan berlima gitu ya. Jadi itu ketipu 5 orang, satu orang tuh ada yang 30 juta, ada yang 50 juta. Kan sayang banget teman-teman. Katanya dia tuh dijanjin pekerjaan, terus datang ke sini dari bandara di sini, terus dia lost kontak sama yang penyalur itu. Katanya cuma dijanjin seperti itu, dan visanya tuh ternyata visa holiday teman-teman ya. Jadi dia visanya visa holiday atau visa turis gitu. Kalau saya kan visanya tuh visa pekerja gitu lah ya, visa pekerja gitu. Jadi ada majikannya udah gitulah. Jadi ada tulisannya majikannya di sini, alamannya di sini. Kalau dia cuman visa holiday teman-teman. Jadi dia ketipu sama penyalur yang tidak jelas seperti itu, yang tidak bertanggung jawab gitu ya teman-teman ya. Jadi orang itu berlima gitu ya. Jadi dia dari Indonesia semua kena tipu ya, kena tipu, berbeda-beda biaya pemberangkatan gitu ya. Jadi dia ketipu dengan visa turis gitu ya. Jadi dia visanya cuma melancong ya. Kalau buat bekerja nggak bisa dong, otomatis dia cuma bisanya holiday gitu ya. Jadi buat teman-teman juga harus hati-hati seperti itu ya. Banyak penipuan juga, banyak penipuan khususnya bekerja di Hongkong gitu ya. Harus hati-hati lah bener-bener ya. Sayang banget dengan uang yang kita bayar gitulah ya. Harus hati-hati ya, karena di sini di Hongkong tuh kita sistemnya tuh potong gaji teman-teman ya. Potong gaji sama mbak TKW itu seperti itu sama gitu ya. Kalau kita dijanjin pertama harus bayar tuh, aduh jangan dulu lah, sayang uangnya gitu ya. Kalau nggak bener kan itu takutnya ketipu gitu ya, karena udah banyak pengalaman seperti itu di sini gitu ya. Makanya aku kadang wah sayang banget, kasihan banget gitu ya. Tapi gimana lagi ya, saya nggak bisa membantu, cuman bisa menyampaikan di sini di YouTube gitu ya. Buat teman-teman yang mau kesini harus hati-hati gitu ya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Jadi biaya prosesnya itu kesini, biaya proses potong gaji gitu ya, potong gaji. Kalau saya 7.000, kalau saya 7.500, nyampe sini jadi dipotong gaji selama 3 bulan. Jadi seperti itu teman-teman, biaya proses kerja di Hongkong seperti itu. Oke, terima kasih yang udah menonton. Sekian dulu, semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman, khususnya yang ada di Indonesia yang pengen kerja di Hongkong, agar nggak kena tipu gitu ya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.